pagi teman-teman semuanya, selamat datang di Tufo Pick Air Fajar Melati. Tukar informasi bersama Pick Air Fajar Melati. Nah, kali ini bersama saya Martika Fatmawati dan juga teman saya Raffi Maulana, salah satu anggota dari Pick Air Fajar Melati. Nah, pada Tufo kali ini, hari ini kita mau membahas tentang tanggapan Gen Z tentang kesehatan mental. Nah, karena kita itu sudah generasi Z ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kesehatan mental bersama Kak Raffi. Nah, selamat pagi Kak Raffi. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sepertinya habis jatuh ya Kak ya? Iya, ini habis tragedi kan. Aduh, hati-hati ya teman-teman semuanya. Kalau di jalan ataupun dimanapun, tetap berhati-hati ya teman-teman. Nah, jadi gini Kak, hari ini kan kita ada Tufo nih, tukar informasi. Nah, kali ini tuh temanya tanggapan Gen Z tentang kesehatan mental. Nah, langsung aja nih ya teman-teman. Jadi, apa sih Kak definisi mental health yang sebenarnya? Dan kenapa kita tuh penting buat semua orang untuk memahaminya gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin kesehatan mental itu kan sebenarnya secara pengertian ya, kesehatan mental itu kan adalah kondisi emosional, psikologis dan juga sosial seseorang ya, yang mana ini nanti akan berpengaruh untuk apa ya, work life seseorang gitu loh. Jadi kayak minimal kalau kita ngomongin seberapa pentingnya, sebenarnya aku nggak bisa nganggap bagi semua orang itu kesehatan penting. Jadi kalau kita bicara secara pengertian ya, kesehatan mental kan kondisi emosional seseorang, terus psikologis dan juga sosial seseorang ya, yang ini nanti kaitannya gimana seseorang itu menjalani aktivitas sehari-harinya yang berhubungannya dengan stres dan menentukan pilihan hidup, atau mungkin bagaimana seseorang itu membangun interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Nah, namun sebenarnya kalau bicara seberapa pentingnya, aku nggak bisa ngecap kalau kesehatan mental itu sebenarnya penting untuk semua orang. Itu sebenarnya back to personally juga. Kita nggak bisa mempengaruhi orang kalau bahwasanya kesehatan mental itu sebenarnya ya emang penting. Minimal kita paham lah tentang kesehatan mental, karena kita itu pengen kedepannya meningkatkan kualitas hidup. Nah, kualitas hidup itu nanti kalau kita memang paham mengerti kesehatan mental, itu akan sangat membantu kita. Karena ada aku mungkin bisa katakan ada dua kubu ya. Ada orang yang memang itu anti mental health banget, dan juga ada orang yang mental health banget. Dimana orang yang anti mental health banget ini banyak faktor sebenarnya. Salah satunya mungkin yang aku bisa kasih contoh adalah mungkin banyak nih di sekitar kita yang memang anak-anak Gen Z, anak-anak muda sekitar umur 20-an, yang dia udah mulai keras sama hidupannya karena memang itu perlu loh, itu butuh. Mungkin sebagai contoh, dia kerja mati-matian, dia nggak peduli sama kesehatan mentalnya karena dia butuh. Dia tahu cash flow-nya itu. Kalau cash flow-nya rendah, jadi dia harus kerja. Walaupun dia kuliah, tapi dia harus kerja karena dia butuh gitu. Dan dia nggak terlalu peduli soal kesehatan mentalnya gitu. Berbeda dengan orang yang memang di kubu sisi lainnya, orang yang punya mental health, orang yang mental health banget ya, aku bilang tadi. Itu memang dia memperhatikan karena mungkin ya dia punya privilege yang baik, sehingga dia punya bekerja udah di bidangnya, udah passionnya, dia melakukan rutinitas yang bisa dibilang itu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi dia itu peduli akan hal itu kayak gitu. Jadi kalau ngomongin seberapa penting, tetap penting ya kesehatan mental, pada dasarnya memang tetap penting. Karena pun orang yang punya manajemen bagus, orang yang aku bilang tadi anti mental health banget, di satu sisi lainnya di kemudian hari dia pasti akan merasa kayak stres, dia mulai gak produktif kayak biasanya. Itu nanti akan mengganggu konsistensi setiap harinya kayak gitu. Jadi bicara penting enggak, tetap penting, cuma tetap disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing kayak gitu. Oke, jadi penting atau tidaknya memahami tentang kesehatan mental itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing ya Kak? Nah, gimana sih Kak caranya ngebedain antara stres sehari-hari dengan masalah kesehatan mental yang lebih serius gitu? Oke, jadi kalau ngomongin stres dan juga depresi ya, yang sedikit membedakan itu apa? Ya mungkin itu bagi sebagian orang sedikit susah untuk membedakan stres dan juga depresi. Akhirnya kita itu mudahnya buat ngediagnosa diri kita, wah kayak semisal ya, sebenarnya kalau stres itu sebenarnya lebih jatuhnya ke tekanan sehari-harinya, dan kalau depresi itu mungkin lebih berkepanjangan
Jadi kalau perbedaan intinya itu antara intensitas dan juga durasinya. Kalau stres itu mungkin dalam beberapa waktu, semisal nih aku di sini, semisal ini perumpamaan aja ya. Semisal aku di sini kerja, nah di kerja itu aku dapat tekanan, akhirnya bikin aku stres. Mungkin itu 1-2 hari selesai stresnya, karena memang mungkin tuntutan dari atasan yang harus revisi banyak dan lain sebagainya. Nah berbeda dengan depresi yang mungkin ini akan mempengaruhi produktivitas kita dan juga kesehatan kita, sehingga kita itu apa ya, efeknya itu malah malas, terus bisa juga mulai apa ya, nggak punya semangat lah Pak. Intinya buat jalani setiap harinya. Jadi perbedaan intinya adalah kalau di intensitas dan juga durasinya itu sih. Nah, jadi perbedaannya itu berarti berada di intensitas dan juga durasinya nih teman-teman. Kalau sehari 2 hari itu stresnya kerasa udah hilang, udah enjoy, berarti itu termasuk stres hari-hari. Nah, tapi kalau durasinya itu berkelanjutan terus-terusan, itu berarti membutuhkan penanganan khusus ya, sebaiknya kita konsul ke psikolog. Ya, gini nih Kak, gimana sih caranya mendukung teman atau keluarga yang sedang mengalami masalah mental tanpa membuat mereka itu merasa terhakimi gitu? Oke, orang yang punya mungkin masalah banyak ya, katakanlah seperti itu. Dia itu sebenarnya cuma pengen ruang. Karena kan mungkin di hari-hari sebelumnya dia udah sibuk kerjaan, sibuk kuliah, tugas dan sebagainya, bikin masalah itu kadang numpuk. Nah, akhirnya itu bikin stres, bikin kita kayak, aduh capek banget lah. Sebenarnya yang bisa kita lakukan yaitu memberikan ruang, sesimpel itu sebenarnya yang diinginkan. Jadi kita juga bisa mendengarkan, ya kita bisa mendengarkan keluh kesahnya, kita jadi teman cerita, kita cukup jadi mendengar aja, nggak perlu kita memberikan solusi yang bukan intens, tapi lebih solusi yang apa ya, instan. Tapi cukup berikan penawaran, mungkin solusi, masukan-masukan. Tapi kita nggak bisa mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan yang udah kita berikan ya. Kita cuma memberikan saran. Saran itu pun nanti hanya sekedar saran. Kita nggak bisa menentukan pilihan solusi bagi dirinya kayak gitu. Terus kita jadi teman cerita tadi, terus memberikan ruang. Jadi kita itu ibaratkan, kalau aku bisa mengibaratkan kita itu sampah. Kita jadi sampah, orangnya itu nuangin sampah ke kita. Kayak gitu. Jadi ketika orang itu udah nuangin sampahnya ke kita, itu orangnya lega gitu. Kalau kita bisa ibaratkan kasarannya seperti itu ya sebenarnya. Jadi mungkin kita bisa jadi tempat curhat ya Kak ya. Betul. Cuma kita memang nggak bisa buat menuntut gimana ya, kayak aku kasih saran ini nih, kamu harus ikutin saranku gitu. Ya, harus. Nah, kalau dalam era media sosial sekarang nih Kak, apa sih dampak platform digital terhadap kesehatan mental, khususnya bagi generasi muda yang sekarang ini? Oke, menarik ini ya, karena memang sekarang kan eranya era digital ya, semua serba media sosial. Jadi aku rasa juga nggak ada orang yang nggak pegang HP, ataupun nggak ada orang yang nggak berkecimpung dalam dunia media sosial gitu. Sebenarnya positifnya ya di era media sosial saat ini itu kan memang pertukaran informasi cepat ya. Kita bisa dapat informasi apapun yang kita inginkan ya. Terus kita juga bisa berhubung dengan orang di luar sana, kita bisa sharing experience dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, media sosial itu juga bisa memberikan pengaruh yang buruk bagi kita. Seringnya kita kan juga mengonsumsi konten-konten yang kadang bikin kita iri ya. Nah, kasih contoh lah, mungkin salah satu platform sosial media sekarang banyak banget dan juga penggunanya tertinggi sedunia, bahkan Indonesia termasuk pertama atau kedua kalau nggak salah, yaitu TikTok ya. Di situ kita sebagai masyarakat Indonesia ya, terutamanya Gen Z kan sekarang banyak mengonsumsi konten-konten melalui platform sosial media, salah satunya TikTok. Nah, kita lihat konten-kontennya di situ, mungkin ada yang flexing ini itu dan sebagainya. Nah, akhirnya itu kan menimbulkan perbandingan ya. Kita seringnya membandingkan diri kita dengan orang ataupun konten kreator yang bikin konten video tersebut, dan itu bikin kita punya ekspektasi yang nggak realistis. Akhirnya bikin nambah diri kan, mungkin tambah insecure, ya rendah diri, ataupun efek-efek negatif lainnya. Dan di sisi lainnya juga adalah karena mudahnya informasi dan juga mudahnya kita terhubung dengan orang lain, cyberbullying itu di mana-mana sekarang rentan terjadi kayak gitu. Kasusnya udah banyak, bahkan sampai menimbulkan korban. Itu udah level yang dikatakan
cukup parah dan juga tinggi kayak gitu. Oke, jadi pada dasarnya tuh kayak gini ya teman-teman. Biasanya orang-orang itu ikutin standar TikTok, kayak aduh orang ini bisa kayak gini nih. Terus kadang kita memaksakan diri. Nah, dengan memaksakan diri tuh biasanya kadang ada yang komentar negatif dan itu bisa berpengaruh banget pada kesehatan mental kita. Nah, jadi gini nih Kak, gimana sih caranya kita tuh self care yang efektif untuk menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan dan tuntutan hidup ini gitu? Oke, ngomongin self care ya. Ngomongin self care menurutku itu gimana caranya kita bisa memberikan batasan-batasan ya. Jadi kita contoh gampangnya adalah kita harus bisa manage waktu kita. Kita mulai belajar buat manage keseharian kita. Kita mau kerja mulai jam berapa, selesai jam berapa, terus olahraga, terus makan yang teratur, tidur yang teratur. Makanya itu salah satu bentuk self care gitu. Kita melakukan rutinitas hobi kita, itu salah satu bentuk self care juga. Kita mungkin yang cewek-cewek sukanya perawatan, skincare, itu salah satu bentuk self care kita. Gimana caranya self care kita itu adalah ya melakukan apa yang kita senangi dan bisa meningkatkan produktivitas kita kayak gitu. Misal aku di sini suka olahraga, ya aku walaupun di tengah-tengah kesibukanku mungkin setiap pagi sebelum aku mau berangkat kuliah atau kerja itu aku selalu nyempetin buat olahraga. Karena apa? Menurutku ketika di pagi hari aku sebelum kuliah dan juga kerja, aku dengan aku olahraga terlebih dahulu itu bisa bikin aku tambah semangat dan juga bikin aku tambah seger. Salah satu contohnya kayak gitu. Nah itu self care, salah satu self care yang mungkin juga bisa teman-teman ikutin kayak gitu. Oh, jadi caranya tuh sebenarnya mudah ya Kak, cuma dari diri kita sendiri gitu teman-teman. Kayak kita tuh lebih bisa mengatur waktu kita. Kapan sih kita waktunya istirahat, kapan kita waktunya healing buat merefresh kita tuh biar nggak pusing terus gitu, nggak ngerjain tugas kuliah terus, kerja terus. Kita juga butuh waktu buat istirahat, jadi biar nggak terus-terusan capek gitu. Nah, mungkin dengan salah satu cara yang udah disampaikan Kak Raffi tadi, seperti melakukan aktivitas yang bikin kita itu mood banget gitu, buat meningkatkan mood kita. Kayak contohnya tadi Kak Raffi kan olahraga ya di pagi hari. Nah itu kan bikin semangat. Nah mungkin teman-teman bisa melakukan aktivitas yang bikin teman-teman tuh semangat gitu di pagi hari. Mungkin bisa lari pagi kayak gitu. Jadi gini nih Kak Raffi ada nggak sih cerita seseorang yang sudah berhasil mengatasi tantangan mental health dan juga kembali bangkit gitu? Oke, sebenarnya aku sendiri juga nggak bisa bilang kalau aku berhasil membantu seseorang untuk sembuh dari mungkin depresinya ataupun kesehatan mental lainnya ya. Cuma aku juga punya teman yang dimana dia itu punya sedikit permasalahan sama dirinya sendiri, terutama terkait dengan kesehatan mentalnya. Di situ aku coba bantu untuk mendorong dia untuk lebih terbuka lagi. Karena kan orang yang kalau punya unek-unek semakin lama ditumpuk kan nggak enak ya, pasti bikin kita stres juga. Aku di sini peranku cuma cukup sebagai teman gitu. Sebagai teman yang memang kita nggak bisa menghakimi ya, kita nggak bisa menghakimi permasalahannya ataupun apapun itu yang mereka ceritakan. Aku cukup menjadi teman yang bisa mendengarkan apa yang menjadi persoalannya gitu. Jadi dari situ aku juga selalu sebenarnya mungkin kita lempar sedikit perhatian juga gimana kondisinya setelah cerita dan sebagainya. Kita harus follow up juga sih sebenarnya di situ. Temanku cerita, aku punya permasalahan ini A sampai Z, katakanlah seperti itu. Nah, aku sih memberikan saran, aku dengan kita sedikit banyak mungkin aku kasih sedikit masukan saran, coba untuk lebih terbuka lagi, untuk lebih berani untuk minimal kita itu harus punya meluapkan emosi yang kita rasakan, entah itu mau nangis, mau marah, minimal kita luapkan tanpa diketahui orang yang mungkin apalagi cowok ya, teman gue kan cowok, jadi namanya cowok kadang pengennya terlihat ya lega dan lain sebagainya. Jadi menurut wajar coba untuk lebih leluasa lagi dalam menyampaikan emosinya mungkin, tapi tetap tahu batasannya. Kalau memang nggak ingin diketahui, sebenarnya permasalahan juga nggak perlu diketahui oleh banyak orang, cukup kita cerita sama orang yang percaya, kita meluapkan apa yang kita lakukan. Itu menurutku dari salah satu bentuk bagaimana cara kita secara bertahap mulai untuk menyembuhkan diri kita dari mungkin rasa depresi ataupun rasa-rasa lainnya yang mengganggu keseharian kita. Oke, terima kasih Kak Raffi yang sudah menyempatkan waktunya buat hadir di podcast Info kali ini.
Nah, jadi gini teman-teman, ingatlah bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan kita menjaga kesehatan fisik. Karena generasi Z sekarang adalah harapan masa depan, dan menjaga kesehatan mental mereka adalah investasi terbaik buat kita menciptakan dunia yang lebih baik. Jadi teman-teman semua, kalau teman-temannya mungkin ada yang pengen cerita, itu nggak harus diberikan solusi ya Kak ya. Karena kita cukup mendengar itu bisa membuat teman-teman itu merasa ringan gitu. Jadi cukup sekian info kali ini, dan sampai jumpa di info yang selanjutnya. Saya Martika Fatmawati dan rekan saya, Kami Muhammad Mustafa. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.